Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, hari ini kita sudah masuk di bab 3 nih. Di bab 3 ini nanti kita belajar tentang tekanan pada zat dan penerapannya. Nah, tekanan ini nanti ada 3 jenis, yaitu tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair, dan terakhir ada tekanan udara. Oke. Nah, di sini Bapak memberikan gambar ikan yang ada di akuarium. Kira-kira ikan ini nanti mengalami tekanan nggak? Nah, nanti Bapak jawab di pertengahan video ya, Nak. Oke. Selanjutnya, yang pertama kita belajar tentang tekanan pada zat padat. Apa sih tekanan ini? Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya per satuan luas. Nah, semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tekanannya semakin kecil. Rumus tekanan itu adalah ini ya, P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Di mana ini keterangannya ya, Nak, ya. P itu tekanan, F gaya, A ini luas permukaan yang menyentuh pada alas ya, luas permukaan yang bagian bawah yang menyentuh alas. Nah, ini rumusnya harus hafal ya, Nak, ya. P sama dengan F per A. Kalau mencari F bagaimana? Yaitu P kalikan A. Kalau mencari A berarti F per P. Seperti itu ya, Nak, ya. Nah, tekanan pada zat padat ini banyak nih, tergantung bentuk bentuk zatnya ya. Misalkan ini bentuknya kubus, balok, tabung, ini balok juga ya. Ini nanti macam-macam luas permukaan datar yang menyentuh bidang. Nah, ini misalkan kubus, maka luas permukaannya kan persegi, maka mencari luasnya kan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kemudian untuk tabung, luas permukaan lingkaran pi r kuadrat. Kemudian untuk balok, nah ini Bapak berikan balok dengan ukuran yang sama nih, ukurannya 2 kali 0,8 kalikan 0,5 sama ini enak ya. Tetapi ini nanti tekanannya berbeda karena posisinya berbeda. Nah, kita perhatikan yang gambar balok atas ini dia luas permukaannya berapa? Ini 0,8 kalikan 0,5 ya. Ini dia luas permukaannya lebih kecil daripada yang bawah. Yang bawah dia luas permukaannya besar nih, 2 kali 0,8. Nah, otomatis yang atas luas permukaannya kecil, yang bawah luas permukaannya besar. Ini nanti akan berpengaruh pada nilai tekanan jika masanya sama ya. Nah, tekanan pada gambar balok yang atas ini nanti lebih besar karena luas bidangnya kecil. Kalau yang bawah tekanannya dia kecil karena luas permukaan bidang datarnya atau yang bawah ini dia besar. Kebalikannya gitu ya. Nah. Selanjutnya tekanan hidrostatik. Perhatikan. Nah, misalkan suatu ketika anak melakukan percobaan nih, tabung diisi dengan air, kemudian tabung ini dilubangi ya. Lubangnya sama besar. Nah, jaraknya hampir sama ini. Kemudian ketika dilubangi maka airnya akan keluar ya, memancar ya. Nah, ini jaraknya ternyata berbeda-beda. Lubang yang ketiga atau paling bawah ini dia memancarkan air paling jauh nih. Sedangkan yang satu lebih dekat ya, tak kalah jauh ini. Yang ketiga ini paling jauh. Nah, kira-kira kenapa? Nah, perhatikan. Semakin dalam zat cair berada, maka semakin besar tekanannya. Nah, ini kita berbicara tentang tekanan hidrostatis nih. Kalau tadi kan tekanan zat padat. Ini kita berbicara tentang tekanan pada air. Hidro itu air, statis ini diam, statik ini diam ya. Jadi lubang yang ketiga dia memancarkan air lebih jauh karena tekanan hidrostatik pada posisi ketiga ini dia lebih besar karena dia lebih dalam daripada yang kedua dan yang ke satu ini. Seperti itu ya, Nak, ya. Semakin dalam itu tekanan hidrostatiknya semakin besar. Nah, tekanan hidrostatik ini yang mengakibatkan air memancar lebih jauh daripada lubang 2 dan 1 ya dibandingkan 3 lubang ini. Oke ya. Nah, selanjutnya penjelasan tentang tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Ya, ini tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Oke. Nah, ini kata kunci nih. Semakin dalam dari permukaan zat cair, tekanan hidrostatiknya dia semakin besar ya. Tadi kan Bapak sudah singgung. Semakin dalam dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatiknya semakin besar. Oke ya. Ini Bapak berikan gambar nih, ini yang menjawab pada awal video Bapak tadi ya tentang ikan. Nah, ternyata ikan mengalami tekanan hidrostatik juga ya karena dia
berada pada kedalaman tertentu, pada kedalaman H di sini ya. Nah, rumus tekanan hidrostatik ini nah, pH, P itu tekanan, H ini hidrostatik sama dengan rho kali G kali H, ya. Rho kali G kali H. Nah, ini keterangannya di sini. pH tekanan hidrostatik, satuannya dia Newton per meter kuadrat atau meter persegi, ini bisa disingkat juga PA ya. Tekanan hidrostatik ini bisa satuannya PA atau Newton per meter persegi. Oke. Nah, perhatikan juga H di sini itu dia diukur dari permukaan sampai ke benda. Nah, H ini kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair ya. Jadi ini diukur dari permukaan zat cair, jangan terbalik. Biasanya eh, ada yang terbalik nih, dihitung hanya itu dari bawah. Nah, itu salah. Yang benar itu H ini diukur dari kedalaman zat cair, dari permukaan zat cair ke benda. Misalkan bendanya ada di sini, nah maka hanya dia lebih jauh lagi. Nah, kebetulan ini hanya dari ikan ini sampai ke permukaan zat cair ya. Kalau di sini nilainya berapa berarti? Nah, benar. 180 dikurangi 80 cm berarti hanya 100 cm atau nanti diubah ke dalam bentuk meter ya. Jadi 1 meter. Seperti itu ya, Nak ya. Oke, sekarang kita ke aplikasi tekanan hidrostatik. Aplikasinya seperti apa? Nah, aplikasinya seperti ini nih, dalam pembuatan bendungan. Nah, ada yang tahu bendungan? Bendungan itu pembatas air ya pada sungai atau pada waduk ya, Nak ya. Nah, kira-kira dari ketiga jenis konstruksi bendungan ini mana yang paling bagus? Mana yang paling direkomendasikan atau paling awet nih? Nah, ternyata yang paling bagus, nah yang pertama salah, yang kedua, nah masih salah kurang bagus, otomatis yang ketiga ini ya, model bendungan yang paling benar ini yang ketiga ini, yang paling bagus. Karena, perhatikan, bagian bawah bendungan itu dibuat lebih tebal. Nah, ini dibuat lebih tebal, tujuannya untuk apa? Agar bagian bawah kuat menahan tekanan hidrostatis yang lebih besar di bagian bawahnya ya, Nak ya. Jadi ini bagian bawah dibuat lebih tebal, lebih otomatis lebih kuat ya, sehingga tanggulnya tidak mudah jebol, bendungannya tidak mudah jebol ya. Ini dia paling bagus. Seperti itu ya, Nak ya. Kalau yang gambar atas ini nanti mudah jebol dong. Ini kan kecil dengan atasnya besar, padahal tekanan hidrostatiknya itu paling besar yang bagian bawah ini ya. Jadi paling benar ini gambar yang paling bawah ini. Oke. Nah, kita ke contoh soal nih. Nah, Bapak berikan 3 contoh soal. Nah, ini 2 contoh soal yang pertama tentang tekanan pada benda padat ya. Soal yang ketiga nanti contoh soal pada tekanan hidrostatis. Oke, kita ke 2 contoh soal yang ini. Nah, sebuah balok ya, sebuah balok ini ukurannya sama antara atas dan bawah ini. Ukurannya sama, 2 kali 0,8 kali 0,5 sama, cuma posisinya berbeda. Ini dia katakanlah berdiri ya, memanjang, ini mendatar seperti ini. Sekarang masanya sama, 40 kg, gaya gravitasi 10. Ini sama kan? Sekarang ditanyakan. Nah, yang soal pertama, tekanan maksimum, otomatis balok yang pertama ini nanti akan menimbulkan atau menghasilkan tekanan maksimum ya. Kenapa maksimum? Karena dia nanti tekanannya lebih besar daripada balok yang di bawahnya ini. Ini nanti jika dibandingkan tekanan yang atas ini nanti lebih besar, tekanan yang balok bawah ini dia lebih kecil. Karena apa? Karena ini tadi ya, luas permukaan yang bawahnya ini dia luas, yang ini lebih kecil daripada gambar yang bawah. Ya, ini maka disebut tekanan minimum. Kalau yang atas tekanan maksimum. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, untuk soal yang ketiga, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan ya jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nanti hanya berapa? Hanya tadi kita sudah jawab di awal ya. Hanya ini nanti yang diukur dari permukaan sampai ke ikan nih. Berarti hanya adalah, nah betul, 180 kurangi 80 cm. Jadi hanya nanti 100 cm atau diubah ke dalam bentuk meter yaitu 1 meter. Nah, kita langsung kerjakan soalnya nih di sini. Nah, Bapak sudah tuliskan, diketahuinya kita tinggal lanjutkan. Sekarang ke soal yang pertama, ditanya apa? Tekanan ya, tekanan benda padat tadi. Tekanan rumusnya apa? P sama dengan F per A. Sekarang A-nya
Nah, A-nya tadi udah diketahui nih, panjang kali lebar, 0,8 kali kan 0,5. Ini tekanan minimumnya ya. Oh, maaf, ini luas permukaannya. Nah, ini luas permukaannya yang kecil ini nanti akan menghasilkan tekanan maksimum. Kalau luas permukaannya kecil, ini nanti kalau yang ini kebalikannya nomor 2, maaf, ini nanti luasnya besar nih. Nah, ini kan lebih besar daripada 0,4. Nanti otomatis menghasilkan tekanan yang jauh lebih kecil daripada soal yang pertama. Seperti itu ya, Nak ya. Sekarang rumusnya sama yang dicari. B sama dengan F per A. Sekarang kita cari F-nya ya. F-nya bagaimana? Nah, ternyata F itu sama dengan W. W sama dengan F. Nah, ingat, masih ingat mencari W? W itu adalah M kali G, di mana M-nya berapa di sini? 40. G-nya 10, otomatis 400 Newton. Yang ini nanti sama ya, Nak ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nih. 400 Newton ya. Dibagi A-nya berapa? A-nya 0,4. Nah, sekarang hasilnya maka 1000 Newton per meter persegi atau 1000 PA. Nah, Pascal ini ya. Ini Pascal atau dapat disingkat PA. Oke, selanjutnya soal yang kedua nih. Nah, F-nya berapa? Sama ya, 400. A-nya dia 1,6. Hasilnya 250 Newton per meter persegi atau 250 PA. Ini PA ini Pascal ya, Nak ya. Nah, kalian perhatikan nih, kalau luasnya besar, tekanannya kecil. Kalau luasnya kecil, tekanannya besar. Kebalikannya ya, Nak ya. Karena rumusnya ini B sama dengan F per A seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke, sekarang kita ke soal yang ketiga nih. Ya, yuk, soal ketiga dicari apa? Tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? pH sama dengan Rho kali Q kali H. Rho-nya berapa? 1000. Q-nya 10 ya. Q-nya 10. Hanya, nah kita udah cari tadi kan. Hanya tadi 1 meter ya selisihnya tadi. H tadi diukur dari luas dari permukaan zat cair sampai ke benda atau ke ikan ya. Jadi dia 1 meter. Oke, maka hasilnya di sini 10.000 PA. Oke ya, ini 10.000 Pascal ini untuk tekanan hidrostatis. Nah, ini hasilnya ya, Nak. Oke, ini. Nah, kalau ada pertanyaan, nanti anak-anakku tanyakan lewat WA atau lewat Google Classroom. Oke ya, kira-kira ini yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.